Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, praise God. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Let's pray, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi Bapa kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang Bapa karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami sampai hari ini, dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, semua karena kemurahan-Mu dan belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kebaktian missions pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Penuhi Bapa dengan hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan Bapa waktu ke depan dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang berkata-kata dan Tuhan yang memenuhi kami dengan urapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Thank you Jesus. Haleluya. Grace that flows like a river, washing over me. Fountains of heaven, love of Christ, overflows in me. Thank you, Jesus. You set
works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadways in the wilderness, He leads me. And rivers in the desert will unseen. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. 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 Amen. God will make a way. Praise God. Amen. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Amen. Praise God. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku bersorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup
tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Oh haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia, puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Once again. Biar yang bernafas memuji Dia. Amin. Biar yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Praise God. Haleluya. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. He died to save me from my sin and shame. He died to save me from my sin and shame. Taught my need be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame.
dibuka jalan. I know the Lord will make a way for me. Waktu datang ke sungaimu, Tuhan, buatku minum dari sungaimu, Tuhan, buatku hidup di sungaimu, Tuhan, buatku datang, buatku minum, buatku hidup, buatku datang ke sungaimu, Tuhan, buatku minum dari sungaimu, Tuhan, buatku hidup di sungaimu, Tuhan, buatku datang, buatku minum, buatku hidup. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejadaku dengan air sungaimu, ku haus akan
akan firman-Mu. Ku haus akan Tuhan, firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang berkuasa, yang akan mengajar kami, yang akan menuntun kami, dan yang akan membimbing kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, layakan kami ya Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Cek. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib. Amin, praise God. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebentar kita akan bacakan sama-sama, dan biarlah Tuhan yang akan mengajar kita dan menuntun kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki perayaan-perayaan Natal ya. Begitu banyak sekarang sudah ada perayaan-perayaan Natal sampai pada nanti sebelum pada waktunya. Begitu banyak ada gereja-gereja, orang-orang percaya yang sedang merayakan yaitu perayaan Natal, di mana Tuhan Yesus datang untuk pertama kali. Dia datang di muka bumi ini untuk menjadi manusia dan untuk menebus dosa-dosa, untuk mati dan bangkit hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mengajar kita tentang hal berdoa. Perikop hari ini yaitu tentang hal berdoa, bagaimana kita harus berdoa. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, dan kita akan sama-sama belajar dan membacakan sama-sama Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita bacakan sama-sama. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, kita buka Ayat 6. jangan dulu. Kita balik lagi ke ayat 5. Bacakan lagi di ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, coba di situ dikatakan ya, di ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Ya, di situ dikatakan kita kalau berdoa jangan kita berdoa seperti orang munafik. Saudara tahu artinya orang munafik seperti orang munafik itu kita berdoa yang terlalu banyak kata-kata, terlalu banyak perkataan. Kita mau teruskan dulu. Ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat. Sampai di situ mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat. Di situ dikatakan jadi mereka suka pergi berdiri di rumah-rumah ibadat. Artinya mereka pergi berdoa di rumah-rumah ibadat, berdiri di mana artinya di sesuatu tempat, di beberapa tempat ya. Di rumah-rumah ibadat itu hanya untuk berdoa. Coba teruskan lagi. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya di situ dikatakan ya. Jadi mereka pergi berjalan-jalan berdoa ya di mana tikungan jalan raya. Teruskan lagi. Supaya mereka dilihat orang. Supaya mereka dilihat orang ya. Terus Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ini orang-orang yang Tuhan katakan yang suka berdoa, pergi ke tikungan-tikungan, berdiri di rumah-rumah ibadat. Artinya bukan Tuhan tidak mengizinkan kita pergi berdoa di rumah-rumah ibadat, yaitu pergi ke tempat ibadah lalu kita berdoa. Artinya bukan seperti itu yang Tuhan maksudkan ya. Dan juga Tuhan tidak maksudkan kita tidak boleh pergi ke jalan-jalan atau ke tikungan-tikungan jalan raya untuk berdoa. Bukan itu yang Tuhan artikan ya. Tetapi yang Tuhan mau, kalau kita berdoa itu jangan seperti orang munafik. Jadi kita harus berdoa sesuai dengan yang Tuhan mau. Artinya berdoa dengan sesuai apa yang Tuhan mau. Jadi berdoa jangan mau dilihat orang. Artinya jangan kita mau berdoa, mau pergi menunjukkan diri kepada orang supaya kita dilihat orang. Kita berdoa ya, itu artinya Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ya, itu yang maksud Tuhan di dalam ayat yang kelima ini, bahwa Tuhan tidak mau kita berdoa hanya untuk dilihat orang atau supaya mendapatkan pujian, artinya ya, dari orang-orang yang melihat kita. Itu yang Tuhan maksudkan. Dia tidak suka dengan cara seperti itu, seperti orang-orang munafik ya, berdoa seperti itu supaya dilihat orang, supaya dipuji orang ya. Bukan itu, Tuhan tidak mau kita berdoa seperti itu. Jadi Tuhan tidak melarang kita pergi ke rumah-rumah ibadat untuk berdoa atau kita pergi ke jalan-jalan raya untuk berdoa. Tetapi yang Tuhan tidak suka cara kita berdoa. Kita mau dilihat orang, kita mau dipuji orang supaya kita mendapatkan pujian. Jadi di situ dikatakan mereka sudah mendapatkan upahnya. Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya karena mereka mau dipuji oleh orang. Mereka mau, itu yang mereka cari ya. Orang-orang munafik seperti ini, itu yang mereka cari, supaya mereka dipuji orang, supaya mereka diberikan sambutan ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang berdoa seperti yang mereka pikir benar, tetapi ternyata di mata Tuhan tidak sesuai apa yang mereka buat ya. Nah, kita langsungkan ke ayat yang ke-6. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tutuplah pintumu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di situ dikatakan. Lalu maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi kalau Tuhan katakan
masuklah ke dalam kamarmu, ya, artinya, dan kunci pintumu, lalu kita berdoa kepada Bapa di surga. Artinya Tuhan juga tidak bermaksud bahwa kita tidak boleh berdoa di luar kamar atau di luar tempat seperti tadi di ayat yang kelima. Jadi di dalam ayat yang keenam di sini dikatakan bahwa Tuhan katakan kalau kita berdoa, kita pergi di tempat yang tidak supaya kita dilihat orang atau dipuji-puji. Maksudnya Tuhan seperti itu. Tuhan tidak mau kita menyombongkan diri di saat kita berdoa, atau kita hanya mau cari pujian-pujian, ya, sambutan dan pujian-pujian di saat kita berdoa. Bukan itu, Tuhan tidak mau. Artinya Tuhan tidak mau kita seperti itu. Jadi di ayat yang ke-6 Tuhan katakan, ya, kalau kita mau berdoa, berdoalah di dalam kamar. Kita pergi berdoa karena begitu banyak seruan doa yang kita mau naikkan ke atas mezbah Tuhan. Jadi biarlah Bapa yang di surga, Tuhan katakan, yang mengetahui apa yang kamu doakan, maka Bapa di surga akan memberikan balasannya kepadamu, artinya kepada kita, di saat kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Jadi berdoalah seperti demikian. Nah, kita mau teruskan ke ayat yang ke-7. Ayat ke-7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Janganlah kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah, di situ dikatakannya. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan katakan janganlah kita bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi maksud Tuhan di ayat yang ke-7, maksud Tuhan, janganlah kita berdoa seperti orang yang malas-malasan atau seperti bertele-tele, itu seperti itu. Jadi banyak perkataan. Tidak, maksudnya bertele-tele itu tidak mau straight forward. Jadi kita terlalu banyak alasan, maksudnya mau keluarkan perkataan-perkataan yang begitu banyak. Artinya Tuhan katakan berdoalah dengan singkat. Artinya juga berdoa dengan singkat itu bukan artinya kita tidak perlu berdoa untuk yang lain-lain, bukan itu. Tapi Tuhan mau kita berdoa singkat tetapi mantap. Artinya tidak perlu disebutkan terlalu banyak kata-kata, ya. Jadi di situ dikatakan, ya, janganlah kita berdoa bertele-tele seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena kita tidak boleh berdoa seperti itu. Nah, teruskan ke ayat yang ke-8. Ayat 7 belum kelar. Oh, belum. Teruskan lagi. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doa mereka akan dikabulkan. Di situ dikatakan. Jadi mereka pikir kalau mereka berdoa kata-katanya begitu banyak, mereka akan dibalaskan, ya. Jadi itu salah dengan cara berpikir seperti itu. Teruskan lagi. Ayat 8. Ayat ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Di situ dikatakan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Di situ sebelum dikatakan. kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan katakan di ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan hal demikian karena Bapamu sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Ya, jadi kita tidak perlu menyebutnya satu persatu. Kita tidak perlu, karena Tuhan sudah mengetahui apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, ya. Jadi kalau kita berdoa, berdoalah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Coba kita teruskan ke ayat yang ke-9. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Ayat 10 continue. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di situ dikatakan, ya, bahwa diajarkan oleh Tuhan Yesus cara kita berdoa, ya. Bapa kami yang di surga, itu luar biasa. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, cara kita harus berdoa. Luar biasa, mantap, singkat dan mantap, luar biasa. Nah, teruskan lagi. Teruskan ayat 11. Ya.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di situ Tuhan ajarkan cara kita berdoa. Mantap, singkat tetapi mantap, luar biasa. Tidak terlalu banyak perkataan, tidak terlalu banyak kata-kata yang harus kita sebutkan, karena begitu banyak pokok doa saudara yang harus didoakan. Kalau kita mau sebutkan satu persatu, itu akan memakan waktu terlalu lama, ya, dan orang akan bosan mendengarkan doa terlalu panjang dan terlalu lama. Artinya bukan Tuhan melarang kita tidak boleh berdoa panjang, bukan itu, tetapi Tuhan mau janganlah kita berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah, terlalu banyak bertele-tele dan terlalu banyak embel-embelan, ya. Jadi tidak perlu menyebutkan setiap pokok doa itu satu persatu. Sebutkanlah semua. Itu Tuhan sudah mengetahui apa yang kita perlukan, ya. Kita teruskan lagi. Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Jadi Tuhan sudah ajarkan kita bagaimana kita harus berdoa. Artinya kita juga boleh menyebutkan perkataan atau doa-doa kita yang kita mau naikkan di atas mezbah Tuhan, tetapi pakailah cara yang Tuhan ajarkan kepada kita di saat kita berdoa, ya. Karena saya juga sering mendengar begitu banyak orang berdoa terlalu panjang. Maksudnya karena mereka mau sebutkan setiap pokok doa itu satu demi satu, ya. Jadi itu yang memakan waktu terlalu lama. Sebenarnya mereka tidak perlu sebutkan satu persatu, karena doa yang begitu panjang, yang begitu banyak yang harus didoakan. Jadi ikutilah apa yang Tuhan ajarkan, bagaimana kita harus berdoa. Coba teruskan lagi. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Di situ dikatakan kalau kita mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita, maka Bapa di surga akan mengampuni juga kesalahan kita, ya. Jadi ikutilah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita harus berdoa. Teruskan lagi. Ayat 15, Ayat ke-15. tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-15, kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita, maka Bapa juga di surga tidak akan mengampuni kesalahan kita, ya. Jadi kita harus ikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, bagaimana kita harus berdoa, caranya bagaimana diajarkan sudah oleh Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Nya. Jadi janganlah kita berdoa seperti orang munafik atau seperti orang yang tidak mengenal Allah, ya. Doakanlah setiap pokok doa yang kita perlukan, yaitu permohonan doa. Doakanlah dengan singkat, jangan terlalu bertele-tele atau terlalu lama, karena kita mau orang semua mendengar, ya. Setiap pokok doa itu harus disebutkan satu persatu. Tidak perlu, karena Bapa di surga sudah mengetahuinya apa yang ada di dalam setiap pokok doa, apa yang ada di dalam setiap permohonan doa. Bapa di surga sudah mengetahuinya. Ada juga yang saya dengar bahwa mereka katakan doa Bapa kami tidak perlu dipakai lagi. Bagaimana doa Bapa kami tidak perlu dipakai lagi, ya? Sedangkan di sini diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita harus berdoa, cara kita
harus berdoa. How to pray. So God said, this is how to pray. So God is teaching us how to pray. So when you pray, just pray like what He wants. Like pray the way He wants us to pray. So pray just like this. God said, pray, our Father in heaven. Yeah, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us these days our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For you have the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. That's how Jesus taught us to pray. So pray simple. Pray doesn't have to be so many words. Pray just as simple as it is. How Jesus taught us to pray. How to pray. So this is awesome. Tuhan katakan demikian, ya. Jadi berdoalah demikian, karena Tuhan mau kita berdoa dengan cara yang Tuhan mau, ya. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita, oleh sebab itu Dia mau mengajar kita semua bagaimana kita harus berdoa, agar kita boleh berdoa dengan tepat, berdoa dengan sesuai kebenaran firman-Nya. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini saya juga belajar bagaimana kalau kita harus berdoa, supaya kita tidak perlu menyebutkan setiap permohonan doa, setiap pokok doa satu demi satu. Artinya orang begitu banyak nama orang, kita tidak perlu sebutkan satu persatu nama setiap orang yang ada di dalam pokok doa itu. Tapi sebutkanlah apa yang Tuhan katakan, ya, bahwa setiap pokok doa kita, bahwa setiap permohonan doa kita kepada Tuhan, Tuhan sudah mengetahui apa yang ada di dalam setiap pokok doa kita, ya. Jadi kita tidak perlu terlalu bertele-tele atau menyebutkan dengan perkataan satu demi satu, ya, agar tidak memakan waktu dan juga tidak terlalu lama, supaya orang juga tidak lelah dan bosan mendengarkan doa yang terlalu panjang dan bertele-tele. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar sama-sama bahwa Tuhan Yesus sudah mengajar kita how to pray, bagaimana kita harus berdoa, ya, bagaimana kita harus menyenangkan hati Tuhan di saat kita berdoa, agar Tuhan akan menjawab dan Tuhan memberikan penghargaan kepada setiap doa kita yang kita naikkan di atas mezbahnya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi pada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu waktu yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless us all. Amen. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, dan Tuhan sudah mengajar kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan boleh meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami semua boleh diajar dan belajar pada hari ini bagaimana kami harus berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, waktu dan kesempatan pada hari ini. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu Bapa. Kami serahkan semua setiap permohonan doa kami.
kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, karena Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu setiap kebutuhan kami, setiap permohonan doa kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Kita akan angkat pujian Thank You Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever we will praise your name, O Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua di rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all.